wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala radhiyallahu an adallu dalilin ala kamali aqlir rajul thana'uhu ala aqranih wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bit-ta'khir fi mawtinin yastahiqqu fihi taqdim wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamul mubalati bi iskhatil khalqi fi jambil haqq ila akhir maqala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Adallu dalilin ala kamali aqlir rajul, tanda dari tanda-tandanya atas kesempurnaannya akal seseorang, tanda akalnya seseorang ini sempurna. Thana'uhu ala aqranihi, pujiannya dia terhadap teman-temannya dia, sebayanya sama dia, dia puji. Berarti dia mempunyai kesempurnaan daripada akal seseorang. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin, seseorang itu dia itu mencintai, senang memuji gurunya. Pasti ada guru dia puji, atau orang-orang yang derajat di atasnya, atau orang soleh yang di atas kita semuanya kita puji. Itu lumrah, itu hal yang lumrah biasa, karena kita melihat sosok yang soleh, sosok yang taqi, sosok yang hebat di mata kita, kita puji. Dan itu di atas kita, mungkin sebab umurnya di atas kita, ataupun ilmunya di atas kita, atau yang lain, sehingga kita puji. Orang memuji itu lumrah biasa. Akan tetapi terkadang orang itu tidak suka memuji teman-temannya sendiri, yang sering dia kumpul, atau yang hidup sezaman sama dia, atau yang dia hubungan satu level secara duniawi, secara urusan pekerjaan, partner pekerjaan, atau urusan ukhrawi, sama-sama ustadznya seumpama, sama-sama gurunya. Terkadang jarang di antara mereka saling memuji. Karena apa? Li'imkani muzahamatihim alaih, karena memang lek bahasa gampangnya sempit di antara mereka. Pasti satu sama lain melihat kekurangannya masing-masing, dan satu sama yang lain melihat mazaya, anak yang lebih unggul, atau minimal kita ini selevel, ada apa saling puji. Sama temannya itu orang jarang bisa memuji sama teman sebayanya sendiri. Sehingga kalau ada orang yang memuji temannya padahal sebaya, padahal partnernya, padahal sama-sama ustadznya, fadlan man huwa adna minhu, apalagi orang di bawahnya, bukan partnernya lagi, mungkin pelayannya, mungkin anak buahnya, mungkin santrinya, dia puji, berarti mereka fazubihi, berarti mereka sukses mendapatkan kamalu aglihi, kesempurnaan akalnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena apa? Haitsu a'ta kulladzi haqqin haqqah, karena memang seseorang itu harus menempatkan satu sama yang lain di posisinya, haknya masing-masing. Ini Pak, hadirin yang hadirin semuanya, pasti ada titik kebaikannya masing-masing dan patut kita puji. Anda yang lihat mereka, maaf, yang tatonya bermacam-macam, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu mereka ada titik kebaikan, dan kebaikan itu patut kita puji. Apa bahasa gaulnya? Apresiasi. Gak paham ini apresiasi.
Artinya patut kita kasih acung jempol, bagus. Tapi orang-orang kadang biasa, ana bisa kok, ana mampu kok, sehingga mereka sulit untuk mendukung, bahkan memujinya pun akan sulit. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga mereka yang menempatkan teman sebaya, teman-temannya ke tempat posisinya, ini orang sempurna akalnya ini. Intinya sama-sama, duduk sini ya, jangan di sana. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga kamu yakini kelebihan di antara satu sama yang lain, annal fadla biyadillah. Keutamaan satu sama yang lain itu di tangan Allah. Mungkin kita anggap itu sebaya, padahal dia derajatnya jauh tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia jauhnya lebih jauh umurnya dibanding sama kita. Kapan ini? Tapi ternyata dia mempunyai kelebihan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yu'tihi may yasha. Karena kelebihan, anugerah, martabah itu Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang yang tua saja, bukan hanya orang-orang yang berjenggot saja, tapi diberikan sama Allah, terserah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun yang masih muda ataupun sebaya sama kita ataupun yang lebih tua dari kita semuanya. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Siti Aisyah mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nas manazilahum. Kata Siti Aisyah, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kami untuk menempatkan manusia ke tempat posisinya. Artinya kamu lihat mereka meskipun di bawah kita, kalau posisinya lebih bagus, mungkin punya ilmu ataupun kita lebih lihat ada kelebihan di diri mereka, ya letakkan di posisi, masih muda di sana-sana. Nabi itu ngasih posisi. Ada satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad itu tengah-tengah majelisnya beliau. Ada satu sahabat datang telat. Satu sahabat terkenal ulama di zaman itu, di kalangan para sahabat-sahabat yang lain, alim. Artinya sahabat yang lain bukan tidak alim, mereka alim-alim, tapi ada satu yang lebih alim. Sehingga tengah-tengah majelisnya Nabi, sahabat ini datang yang terkenal dengan sebutan ulama. Anda tahu Nabi ngasih posisi, bahkan surbannya diambil, diletakkan di sampingnya, suruh duduk di sini. Mulia mana Nabi sama sahabat? Bandingnya bagaimana? Tapi Nabi memberikan posisi gitu loh. Nabi ngasih posisi, tahu ini seorang tokoh, ini seorang guru, ini seorang ulama, sehingga diberi posisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana sempurna akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dikatakan saudara yang baik, saudara yang jujur, teman yang bagus, man yafrah li farahihi wa yahzun li huznihi. Mereka yang bahagia senang melihat saudaranya bahagia, lihat dapat faedah, alhamdulillah senang. Kalau saudaranya susah, ikut ya Allah, mikirkan. Itu namanya saudara yang bagus. Ojo senang hasud, lek sudah susah bahagia. Ala kulli hal, kapokmu kapan? Gak sadar-sadar kadang gitu. Saudara yang bagus ndak? Lihat orangnya, teman kita bahagia, alhamdulillah, masya Allah, senang, didukung. Kalau mereka susah terus dikasih motivasi agar supaya tidak terpuruk. Seperti itu saudara kita. Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menukil satu wasiat Al-Ghamah Al-Ataridi. Al-Ghamah Al-Ataridi ini memberi wasiat kepada anaknya ketika beliau menjelang wafat. Ini perlu, ini seorang abah atau orang tua memberi wasiat kepada anaknya sebagaimana wasiat beliau Al-Ghamah Al-Ataridi. Apa kata beliau? Ya bunayya, anakku,
idza aratta suhbata insan fashab man idza khadamtahu sanak. Jika kamu kepingin berteman kepada seseorang manusia, bertemanlah kepada seseorang yang kamu bantu dia mau jaga kamu, bukan dibantu tambah mentung. Artinya apa? Semakin dibantu semakin mau jaga. Dibantu bisa diartikan menjaga diri kamu, bisa diartikan menjaga kebaikan kamu. Paham ya? Hormat dengan kebaikan kamu. Yang kedua, wa in sahibtahu zanak. Kalau mau berteman kepada seseorang, kamu berteman sama dia, zanak, dia akan menghiasi kamu. Jangan merasa berteman tambah nyusahno. Berteman itu menghiasi. Paham enggak? Kadang-kadang kita mentang-mentang akrab, karepnya sendiri. Paham enggak ini? Oh ini ustadz sama saya sudah. Akhirnya menjatuhkan martabatnya ustadz gara-gara mentang-mentang berteman akrab. Saudara yang bagus menghiasi. Masya Allah, ini guru ustadz meskipun temannya. Kalau kita lihat guru-guru ya, guru-guru kita, ketika ada seorang ustadz yang luar dari Banyuwangi datang ceramah di Banyuwangi, lah dihitung-hitung sama. Kalau mereka datang keluar kota, ya sama seperti mereka. Kalau mereka datang ke Banyuwangi dari kota, ya sama. Tapi ketika mereka datang ke Banyuwangi, lihat, mereka seakan-akan santri sudah. Bahkan kalau di mobil duduknya mereka duduk depan, dihormati, dihiasi. Bagaimana mereka ditemoni, disambut, padahal sama-sama ustadznya siap menyambut, ngundang makan, zanah, menghiasi gitu loh. Sekarang dah sama ini, biarkan sudah jalan sendiri bisa, biarkan siapa, tidak menghiasi, tambah memperkeruh, tidak ngenakno tambah. La ilaha illallah. Kemudian wa in adat bika mu'natun manak. Kalau kamu butuh biaya, mereka kadang-kadang peduli. Ini teman saudara betul-betul ini. Kalau ente butuh sama mereka ndak netes sama sekali. Padahal fulus, tajir, ndak netes sama sekali. Harat marot ini. Alot. Kemudian kata beliau ishab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha. Kamu berteman kepada seseorang yang kamu ulurkan tanganmu kepada dia, bantuan baik, maddah, dia mengulurkan juga. Masya Allah. Artinya ngeregani kebaikannya kita, timbal baliknya juga bagus. Allah. Wa in ra'a minka hasanatan addaha. Kalau mereka melihat perbuatan kebaikan kamu, mereka nganggep, Masya Allah, diregani. Kadang-kadang perbuatan baik kita ini tidak, aduh masih bantu segitu apanya, cuman angkat-angkat, tidak ada kebaikan di mata mereka. Tapi teman yang baik, sekecil apapun perbuatan kebaikan dipandang oleh mereka semuanya. Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha. Kalau melihat satu keburukan ditutup, ditahan, jangan. Ini yang bagus ini. Kemudian ishab man idza gulta saddaq gaulak. Kamu berteman sama orang yang mau percaya ucapan kamu. Nah, tidak dipercaya ucapan kamu, ada apa kok mempertahankan koncoan ambil orang seperti ini? Oh, tidak dipercaya kok. Yang jauh sudah. Kalau sudah kamu punya urusan, didengarkan urusan kamu, bahkan mau berkorban. Apa sih yang bisa saya bantu? Hah? Wa in tanaza'tum fi syai' atharaka. Kalau sudah saling kesalahpahaman terjadi di antara keduanya pertemanan, mereka ngomong, "Ana yang salah sudah, minta maaf ya." Kalau saling egois, kurang ajar, dia tidak minta maaf, Anda minta maaf. Ayo wis. Sampai kapan wis? Ini bahaya ini. Mereka tuh tidak ana minta maaf, ana yang salah. Bukan ente yang salah, ente yang salah. Mari-mari ya. Tidak selesai-selesai. Allah. Maka dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa arda, inna akhakal haq man kana ma'ak. Sesungguhnya saudara kamu yang benar itu yang selalu bersama kamu.
Wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak. Bahkan seseorang yang siap membela kamu, memberi manfaat kamu meskipun jiwanya berbahaya, tak bela, tak kasih manfaat. Wa man idza raibaz zamani sadda'ak syattata fika syamlahu liyajma'ak. Tapi kalau sudah terjadi sesuatu, mereka susah, mereka bingung, teman kamu bingung, tidak mau dia untuk mensusahkan kamu, tidak mau. Tapi kalau sudah baik, baru kumpul sama kamu semuanya. Kita ini kadang-kadang kewalik. Kalau sudah susah kumpul sama orang, kalau senang tidak mau kumpul sama orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Imamul Haddad, wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bitakhir fi mautinin yastahiqqu fihi taqdim. Tandanya daripada tanda-tanda orang memiliki sifat tawadhu, yaitu dia rela menerima duduk di belakang di dalam satu tempat majelis padahal dia layak untuk duduk di depan. Duduk di belakang padahal dia layak, seorang tokoh duduk di belakang. Tapi lillah wa fillah, betul-betul dia menganggap untuk Allah dan Rasulullah, menganggap dirinya tidak baik, tidak pantas di depan, bukan duduk di belakang agar supaya ditarik. Cari perhatian ini. Kadang tokoh ustadz ini harus dha' fi mahallih, letakkan di tempatnya. Antum merasa tokoh ustadz sudah dikenal di sana, langsung duduk di depan saja, jangan nunggu ditarik. Ya duduk belakang, dan ada sini. Akhirnya ribut di mana? Ayo pipung 10 tarik-tarikan, ruwet akhirnya. Akhirnya fokusnya orang berubah, wis kacau akhirnya. Sudah, kalau Anda memang ustadz, tokoh, dikenal di situ, orang semuanya tahu, duduk di depan. Apakah sombong? Bukan. Itu tempatnya memang. Kalaupun dia di belakang ternyata betul-betul merasa dirinya memang lebih kurang daripada yang lain, itu bagus daripada sifat-sifat tawadhu sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu kata beliau, harus kita ini mempunyai sifat tawadhu, merendahkan diri di hadapan orang-orang yang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawadhi'in. Nabi itu pemimpin daripada orang-orang yang mempunyai sifat tawadhu. Nabi Muhammad itu ya'kulu kama aklul abd. Kalau makan sama sebagaimana makannya orang-orang hamba sahaya. Kalau sudah diundang makan, meskipun orang-orang miskin, didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pilih-pilih. Saya ngundang siapa? Haji Fulan, bismillah hadir. Siapa? Ya Allah, fuqara wal masakin. Ngundang, jazakumullah khair. Bukan seperti Nabi itu semua. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau sudah yang ngundang orang miskin, semua belum datang, Nabi sudah siap. Itu Rasulullah SAW. Tawadhu. Kita kan enggak, sudah datang yang miskin, nanti saya waktu doa, wa illa terakhir sudah. Fulus, masya Allah. Sebelum datang kita datang duluan. Anak datang dia, salah daftar. Allah menyakit ini, menyakit. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepadaku, kata Nabi, an tawadhu, agar supaya kalian mempunyai sifat yang tawadhu, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, sehingga satu sama yang lain tidak membanggakan. Jangan satu yang tinggi, satu rendah, jangan membanggakan. Wala yabghiya ahadun ala ahad, dan tidak ada yang zalim satu sama yang lain, tidak ada yang merendahkan satu sama yang lain. Tawadhu. Di riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manaqasat sadaqatun min mal", tidak akan berkurang harta itu karena sebab sedekah. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza", tidaklah Allah menambah seorang hamba karena sebab memaafkan seseorang kecuali Allah tambah mulianya. Sifat memaafkan itu memang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawaddaa ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu bertawadhu, mempunyai sifat tawadhu untuk Allah,
illa rafa'ahullah. Allah akan angkat. Kecuali Allah akan angkat derajatnya di sisi makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau ketika kembali Fathu Makkah. Yang kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diusir oleh orang-orang yang sombong, diusir oleh orang-orang yang zalim dari kota Mekah sampai hijrah ke kota Madinah, sehingga Allah muliakan Nabi Muhammad dari Madinah kembali lagi Fathu Mekah. Ternyata Allah muliakan. Yang dulu Nabi Muhammad dihinakan, dulu Nabi itu dilempar, dulu Nabi ditandang, dulu Nabi dipanah. Ternyata dengan sabarnya Nabi, tawadhu'nya Nabi, bahkan mendoakan tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali dari kota Madinah menuju Fathu Mekah, diangkat derajatnya oleh Allah. Bagaimana semua menyambut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, ini khususnya bagi yang telat-telat, Nabi itu melarang antakhattir riqab, melarang mengangkat kaki, melangkah-langkah sampai melangkahi apa ini, pundak. Tidak boleh, langkah wis full duduk belakang. Jangan terus sampai ngelangkah nyendeli. Allah, nyekelindas lagi, kadang macem-macem, ganggu ini namanya. Kalau Anda mau duduk di depan, ya tempat waktu. Lek telat, ya ning buri kan gitu. Tapi bagi mereka yang indul jah, mungkin ada sifat tokoh dan lain sebagainya, langsung ke depan kasih jalan. Paham ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga mereka di Hadramut kita dengar kalau mereka itu tempat tuh punya istiqomahnya masing-masing. Mungkin di antara mereka para tokoh-tokoh ada yang telat, tapi tempat ini kosong sudah. Kalau telat dia langsung duduk di sini. Lek bahasanya kita bisa tukang parkir di majelis-majelis itu, parkirnya parkir Habib, parkirnya Kiai, jangan dipakai kan ya. Jadi siapkan. Sama tempat mereka duduk di majelis itu disiapkan. Tapi lek sing bagi jamaah, lek telat yo ning mburi, Pak. Ojo ning ngarep. Dipaksa kadang-kadang. Naam, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian terakhir dikatakan oleh beliau termasuk orang yang tawadhu, orang itu yang mau menghinakan diri ketika belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mereka tawadhu karena mereka merasa butuh, ingin mengetahui ilmu dan merasa dia bodoh. Disuruh belajar tidak mau, alim tak? Disuruh hadir tidak mau, sudah pintar tak? Sehingga orang yang belajar ini dikatakan hadir di tempat majelisnya ilmu, hadza minal mutawadhiin, tawadhu. Masya Allah, wis tuwa hadir. Bahkan yang kadang-kadang muda-muda yang depan hadir, ini minal mutawadhiin. Setiap kali dia tambah ilmu, setiap kali dia merasa bodoh, terus akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, seseorang itu orang yang tawadhu, dia itu jarang berjidal. Apa jidal itu? Debat. Karena debat ini kadang-kadang menimbulkan kita bukan tawadhu. Bukan gara-gara bukan tawadhu, emosi, bukan cari kebenaran tapi cari menang-menangan. Dikatakan majadaltu ahadan illa wadittu ayudhirallahu al-haqqa ala yadih. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, aku ini tidak pernah melakukan perdebatan kepada siapapun kecuali aku menginginkan kebenaran itu ada di lawan saya. Jadi menang terus, Pak. Lah kita kan enggak, kebenaran itu kepingin di tangan kita. Al-jidal. Hati-hati. Sehingga mereka mengatakan juga inna min adabil jidal wan nigosh. Sesungguhnya dari adab-adabnya perdebatan an la yakunal maksud min dzalika idharul ghalabah fima bainahum. Tujuannya itu bukan cari siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi tujuannya mana cari yang hak dan mana cari yang batil. Ini kan enggak aneh menang. Sampai lewat gitu yo angkat-angkatan kursi, Pak.
kurang ajar, benci itu, cacian yang keluar akhirnya, bukan kebenaran yang dicari. Yang terakhir, wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamul mubalati bi iskhatil khalqi fi jambil haq. Kata Imam Al-Haddad, tanda-tandanya orang yang ikhlas, dia tidak menghiraukan pandangan makhluk, dicaci, murka, tidak senang. Yang penting dia bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menghiraukan apapun itu. Fahuwa minal mukhlisin al akhyar. Ini termasuk orang-orang yang mukhlis, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhlas itu apa sih? Al-ikhlas wa takhlisul galab min kulli syubin yakdaru sifa'uh, yukaddaru sifa'uh. Ikhlas itu memurnikan hati dari penyakit-penyakit yang membuat hati murninya itu hilang. Yang tadi tujuannya gara-gara Allah, tujuannya karena Allah, akhirnya ada orang ini berubah. Ini namanya penyakit ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan akhlisu a'malakum lillah. Ikhlaskanlah amal-amalan kalian untuk Allah. Fa innallaha la yaqbalu illa ma khalusa lahu. Allah tidak akan menerima amal-amal kita semuanya kecuali apa yang sudah murni, apa yang sudah dikatakan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain, ma'amila amalan wa akhlasa niyatahu fihi lillah dhaharatil barakatu fihi wa fi aqibihi ila yaumil qiyamah. Tidaklah beramal amalan yang baik kemudian dia ikhlasnya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tampakkan barokah di dalam dirinya dia, bahkan di dalam keturunannya dia sampai yaumil qiyamah. Anak keturunannya mendapatkan barokah. Anda tahu? Dikatakan Nabi Adam itu dulu ketika Allah turunkan di atas bumi, datang binatang liar yang ada di padang pasir, termasuk kelompok daripada biawak-biawak di padang pasir, hewan-hewan, berapa kelompok hewan datang ke Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tazuruhu, ya ziarah, silaturahmi, datang ke Nabi Adam. Bermacam-macam jenis hewan, sak kelompok datang kepada Nabi Adam yang ada di padang pasir. Nabi Adam mendoakan mereka. Bahkan di antara mereka diusap punggungnya mereka, para hewan-hewan ini. Sampai ternyata dengan usapannya Nabi Adam, punggung yang diusap ini mengeluarkan bau misik yang harum semerbak. Masya Allah. Akhirnya hewan-hewan yang lain yang tidak ikut ziarah ke Nabi Adam, ketemu Nabi Adam, heran, kamu kok harum katanya, kok wangi, bau misik, kenapa? Oh iya, tadi aku datang ke Nabi Adam didoakan, bahkan diusap punggungku keluar harum semerbak bau misik. Akhirnya mereka hewan-hewan yang lain langsung datang ke Nabi Adam. Datang Nabi Adam sebagaimana biasa, Nabi Adam mendoakan mereka, bahkan dikusuk-kusuk mereka. Falam yajidna syai'a. Akan tapi hewan ini ngerasakan kok tidak ada bau misik ya. Qad fa'alna mithlakunna, padahal yang aku lakukan persis sebagaimana hewan-hewan biawak tadi, tapi bau harumnya kok tidak ada. Fala nara syai'an bima hasala lakunna. Kita tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Apa kata biawak-biawak tadi? Nahnu zurnahu lillah. Aku ini ziarah silaturahmi kepada Nabi Adam karena Allah. Wa antunna zurtunnahu li ajlil misik. Kamu ini ziarah kepada Nabi Adam bukan karena untuk Nabi Adam, karena Allah, tapi kepingin wanginya misik, ya tidak dikasih. Sama antum ziarah karena memang betul-betul mengharap barokah, ikhlas, niat majelis ikhlas, akan sampai keturunan dirasakan semuanya insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Cerita terakhir, terakhir. Asik ini ceritanya. Diceritakan di dalam kitab Ihya Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda, ada seseorang yang soleh, faqir soleh, ahli ibadah soleh.
Dia mendengarkan ada satu kaum yang mereka menyembah pohon. Ada orang soleh ini, cuman fakir, keadaan ekonomi seret. Seorang soleh mendengarkan ada orang yang menyembah selain Allah, yaitu menyembah pohon. Akhirnya orang soleh ini ngomong, wah tidak bisa ini, harus dipotong ini pohon ini, agar supaya hilang orang-orang yang menyembah pohon, harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rumahnya jalan menuju untuk potong pohon, sampai pertengahan jalan ketemu iblis menyerupai seseorang. Iblis ini mengatakan, kalau kamu potong ini pohon, mereka kan menyembah pohon yang lain, percuma. Tidak ada pohon yang ini, pohon yang lain banyak. Sudah pulang, sudah ibadah kamu, jangan ikut-ikut urusan seperti ini, pulang sudah. Kata ini, la bud min qat'iha, tidak, saya potong, tidak bisa. Niatnya bagus ini, lillah wa fillah, saya potong. Akhirnya kata iblis ini, oh lagi itu tukaran sama saya kamu, gelut, sukaran Pak, tukaran, dibanting ini setan sama orang soleh ini, tukaran lagi, dibanting lagi, tukaran lagi, dibanting lagi. Allah, sampai katanya iblis, bentar, tunggu, anta rajulun fakir, kamu ini orang fakir kan, ekonomi seret ya, iya, pulang saja, pulang. Saya ganti setiap hari kamu bangun tidur langsung mendapatkan 2 dinar. Tidak usah kerja sudah, cuman pulang ya, bangun tidur langsung dapatkan 2 dinar. Anda tahu kalau mau Allah itu langsung mengutus orang-orang bisa motong. Allah maha mampu kok langsung motong pohon, tidak perlu ente katanya. Pulang saja, pulang. Akhirnya mikir dia, iya ya, berarti iya Allah itu mampu, tidak butuh saya berarti. Iya wis. Pulang dia. Pulang. Besok pagi bangun tidur ngelihat ada 2 dinar. Faedah, alhamdulillah, tidak kerja hari ini. Makan enak sate. Hari kedua dibuka 2 dinar. Alhamdulillah, jujur berarti iblis ya. Jujur. Hari ketiga, loh, kok telat iki? Tidak ono iki. Hari ketiga tidak ada dinar. Awas, pegel si orang soleh ini. Oh, tak potong pohonnya. Kurang ajar. Kok tidak dikasih 2 dinar ini? Sampai pertengahan jalan ketemu si iblis tadi. Mau kemana ente? Tak potong sama saya. Ada apa dipotong? Lupa 2 dinarnya ente. Jangan sudah. Enggak saya potong. Pulang. Enggak saya potong. Tukaran. Tukaran Pak. Tukaran yang awalnya iblis dibanting sampai KO, ini enggak, dia dibanting, kalah. Bentar. Sekarang kamu kok hebat, wis latihan dah. Kok menang kamu? Kemarin saya yang menang. Kok bisa? Tahu li'anna ghadbaka awalan kana lillah ta'ala. Yang pertama kamu betul-betul karena Allah ngamuknya. Bencinya karena Allah, pegelnya karena Allah. Saya kalah. Dan yang sekarang kamu karena 2 dinar, saya yang menang. Saya yang menang. Makanya antum karena Allah, bayanmu akan tumbuh barokah, akan tumbuh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat, semoga barokah. Muhammad.